Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sobat-sobat, selamat pagi, sore, ataupun malam buat teman-teman yang mendengarkan materi ini. Dan selamat datang lagi di presentasi hari ini, yaitu tentang perencanaan konten. Di mana sebelumnya yaitu pengenalan dasar-dasar konten. Sekarang kita ke tahap selanjutnya, yaitu perencanaan konten dalam konteks content creation. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, ini salah satu quote ya, yaitu di era digital saat ini, konten adalah raja, teman-teman. Jadi konten adalah raja. Jadi untuk menciptakan semuanya, untuk bisa mendapatkan seluruh traffic, seluruh kesenangan, seluruh kegiatan yang membuat orang akhirnya yang nggak tahu jadi tahu, yang tahu jadi penasaran, yang udah penasaran jadi ingin tahu lebih dalam, yang udah tahu lebih dalam akhirnya jadi beli. Itu semua melalui konten gitu. Jadi konten ini termasuk ujung tanduk ya. Jadi jangan sampai diremehkan teman-teman. Gitu. Nah, namun untuk menciptakan konten efektif, kita perlu memiliki rencana yang matang nih teman-teman. Jadi di sesi ini kita akan membahas aspek-aspek penting apa aja sih dalam perencanaan konten. Nah, salah satunya yang akan kita bahas yaitu ada konten pilar. Apa itu konten pilar ya? Lalu bagaimana proses ideasi konten? Jadi bagaimana cara kita mencari ide konten tersebut? Terus cara membuat ketika udah ada idenya, terus bagaimana cara membuat eksekusinya melalui sebuah storyline terlebih dahulu gitu. Dan teknik untuk membuat storyboard yang efektif gitu. Jadi di sini saya berharap setelah sesi ini teman-teman bisa memiliki pemahaman yang lebih baik ya tentang bagaimana merencanakan dan menciptakan konten yang tidak hanya menarik tapi juga relevan dan bermanfaat bagi audiens. Jadi akan sedikit review. Ingat, di sebelumnya kita harus menyesuaikan konten kita sesuai dengan audiens kita gitu. Dan juga di platform apa nih kita bisa mengeksplor konten kita gitu. Oke, kalau begitu aku next dulu. Nah, ini pengenalan. Sekali lagi, kenalan lagi, nama saya Enggar Tiasto Faudi Ristiawan yang akan menemani kalian hari ini. Oke, langsung saja. Nah, ini ada beberapa outline ya, atau poin-poin yang akan kita bahas. Terdapat 4 poin nih teman-teman. Yang pertama tadi kayak udah aku bahas, ada konten pilar, perencanaan konten, membuat storyline, lalu membuat storyboard. Gitu. Oke, kita akan bahas nih yang pertama nih ya. Ada namanya konten pilar. Oke, jadi apa nih konten pilar ya Kak ya? Nah, mungkin akan ku jelaskan dulu ya apa itu konten pilar. Konten pilar adalah konsep yang membantu dalam mengembangkan strategi konten yang efektif. Jadi konten ini bertindak sebagai fondasi utama yang dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis konten turunan. Konten turunan tuh gimana? Jadi konten tuh ternyata nggak hanya cuma kayak bikin satu konten terus selesai gitu. Enggak, teman-teman. Jadi konten tuh ada lanjutannya, ada continuity-nya, dan ada targetnya. Apa? Jadi setiap kita bikin konten tuh bukan kayak sekedar konten orang senang selesai gitu. Terus sekali nonton terus kelar gitu. Enggak. Kita bikin konten itu berkelanjutan dan ada fungsinya itu apa. Nah, jadi konten pilar ini secara nggak langsung tuh pondasi dari strategi konten yang efektif. Nah, konten ini biasanya mencakup topik yang luas dan mendalam yang dapat dipecah menjadi sub konten yang lebih kecil. Jadi konten turunan tuh kayak sub konten yang lebih kecil ya. Dan karakteristik utama dari konten pilar
adalah kemampuannya untuk menjadi sebuah sumber rujukan utama bagi audiens kalian gitu. Jadi kadang-kadang setiap konten itu dia punya fungsinya masing-masing, teman-teman. Misalkan gini nih, contoh kita pakai contoh yang konten sifatnya teks gitu. Berarti kita pakai yang blog ya. Nah, misalkan kalian tuh punya eh, blog tentang kesehatan. Nah, konten pilar kamu itu bisa berupa panduan lengkap tentang nutrisi seimbang. Nah, dari konten pilar ini, kamu bisa ngebuat nih artikel-artikel turunan kayak misalkan kan tadi paduan tentang nutrisi seimbang. Berarti nutrisi seimbang misalkan contohnya ada kayak 5 makanan terbaik untuk kesehatan jantung gitu. Terus cara membaca label nutrisi atau resep makanan sehat untuk keluarga. Jadi masih kontennya tuh seputar tentang nutrisi gitu. Nah, dengan cara ini kalian nggak akan kesulitan gitu. Jadi kalian tuh bisa fokus mau membahas apa. Jadi kalian eh, kadang-kadang kan ini menjadi sebuah problem ya ketika kalian bikin konten tuh suka bingung mau bikin apa lagi. Misalkan awal-awal udah menggebu, udah punya banyak ide, tapi kan konten harus berjalan terus ya. Nah, kita tuh harus bisa konsisten. Nah, konsisten itu juga cukup memeras eh, ide ya. Memeras ide kan cukup melelahkan. Jadi kadang-kadang ada ketika orang tuh udah lelah, dia cenderung untuk berhenti. Nah, ketika berhenti, berhenti itu akan jadi eh, ketika konten itu udah berhenti teman-teman, itu akan membuat algoritma tuh jadi jelek. Nah, ketika jelek, orang juga yang nonton juga akan udah nggak update lagi, udah males gitu. Makanya harus dipikirkan rencananya secara matang-matang biar kita tuh tidak berhenti gitu. Jadi ya melalui konten pilar ini gitu. Nah, konten pilar ini juga bakal ngebantu kalian ya untuk membangun otoritas di bidang tertentu. Maksudnya ngebangun eh, harus ngapain gitu. Jadi ketika audiens kalian tuh lihat sumber informasi itu lebih kredibel, jadi mereka tuh akan lebih cenderung untuk nonton konten kalian lagi gitu, ngerujuk konten kalian lagi gitu-gitu. Jadi lebih cenderung untuk ada repeating untuk nonton lagi gitu. Dan datang untuk konten-konten terbaru yang lebih mungkin ada info lebih yang lebih banyak atau continuity dari konten-konten sebelumnya gitu. Nah, ini merupakan salah satu strategi jangka panjang ya, yang cukup efektif, sehingga dalam membangun hubungan audiens tuh bisa lebih langgeng gitu bahasanya. Oke. Nah, ini salah satu contoh konten pilar, teman-teman. Jadi konten pilar itu sebenarnya nggak nggak saklek gitu ya. Dia tuh bisa bisa macam-macam. Salah satunya tuh ini. Jadi konten pilar itu bisa kalian buat sendiri. Tapi ada kalau kalian membaca banyak referensi, itu biasanya yang paling sering muncul itu salah satu konten pilar itu ini sih teman-teman. Tiga yang mungkin kalau kalian buka konten pilar di Google atau di search lainnya itu salah satunya ada yang paling basic tuh ada 3H gitu, Hero, Hub, Hygiene. Tapi kalau sekarang mungkin aku nggak ngebahas itu, aku akan ngebahas langsung dari yang cukup simple, yang paling gampang dilihat oleh teman-teman ya untuk dipelajari. Ini biasanya ngebuat sendiri nih. Jadi konten pilar kan membantu kita untuk bisa menentukan apa yang mau kita buat. Misalnya kita bagi menjadi 4. Misalkan yang pertama ada konten edukasi, terus yang kedua tuh ada hiburan, yang ketiga itu ada promosi, yang keempat itu ada interaksi. Nah, biasanya kita misalnya untuk konten edukasi, kita mau fokus untuk memberikan sebuah wawasan untuk penonton kita gitu ya. Contoh misalkan artikel blog yang memberikan wawasan atau tutorial, atau misalkan cara eh, memahami sesuatu dari yang menjadi memakai menggunakan visual gitu, atau video tutorial atau webinar yang memberikan panduan langkah demi langkah. Jadi lebih ke arah penonton tuh kita ajak untuk bisa mengetahui sesuatu gitu. Tapi arahnya adalah
benar-benar bukan sesuatu yang kayak orang untuk membeli ya, tapi lebih ke arah edukasi gitu. Nah, yang kedua misalkan hiburan. Jadi itu untuk konten yang fokus untuk pure untuk hiburan aja. Misalkan contoh kayak meme, meme tuh yang paling sering ya. Kayak misalkan contohnya kalau visual itu gini ya teman-teman. Oke, sorry. Eh, ini yang paling sering nih teman-teman. Misalkan contoh ini konten meme, konten mana nih kita ambil konten meme. Nah, ini satu contoh konten meme. Kalian tahu nggak? Sekarang tuh lagi viral kata-kata hari ini gitu. Itu yang lagi rame di TikTok kata-kata hari ini. Itu kan jatuhnya juga meme ya teman-teman ya. Kita pakai misalkan ikut, misalkan kata-kata hari ini apa nih? Terus misalkan eh, kata-kata hari ini apa nih? Kata-kata hari ini yaitu ini nih. Contoh, jika ekspektasimu tidak sesuai realita, gue encana yo. Wah, itu tuh salah satu bagaimana kita tuh bisa keep up terhadap ini eh bahasanya tuh tren yang ada gitu. Jadi orang tuh ikut senang, oh relate gitu. Akhirnya orang senang. Jadi nggak melulu tentang sebuah edukasi, nggak melulu tentang sebuah produk. Jadi tetap ada. Dan itu biasanya juga cenderung lebih ke arah video pendek juga ya. Biasanya kayak gitu-gitu. Atau juga storytelling yang menghibur atau membangun. Kayak misalkan contoh lagi ini contoh selanjutnya. Mana nih aku lihat. Aku kasih contoh lagi ya teman-teman. Storytelling yang menghibur. Misalkan contoh eh ada kita lihat ada ini ada mainan nih. Lagi ada ada orang lagi mainan terus nanti didubbing nih suaranya. Nah, itu kan ada challenge-nya tuh. Jadi orang terhibur melihatnya. Jadi nggak hanya tentang edukasi aja, baik lagi ada entertainnya juga. Jadi nggak bosen teman-teman gitu. Tapi nggak hanya tentang itu juga, bisa juga tentang kayak misalkan video-video sketsa atau apa, itu bisa juga masuk ke dalam hiburan. Seperti itu ya. Oke, terus habis itu ada juga yang selanjutnya konten pilar di bagian promosi. Jadi misalkan khusus untuk konten promosi, eh, bagaimana misalkan ada iklan berbayar di media sosial dan Google. Itu kayak misalkan konten-konten khusus untuk eh, ngurusi produk gitu. Atau penawaran khusus dan diskon. Contoh lagi ya teman-teman, ini bisa dilihat di salah satunya yang lagi aku handle. Ada kopi Konnichiwa. Kopi Konnichiwa Cimahi. Jadi dia ini nih info misalnya tadi seputar apa sih namanya promosi, ada eh, penawaran atau khusus diskon. Jadi tuh kontennya tuh eh, berselang-seling gitu. Ada yang hiburan, ada yang promosi gitu-gitu. Terus misalkan contoh ada info seputar flash sale. Di Grab ada flash sale nih. Ya udah nanti ada info dari periode kapan sampai kapan. Jadi orang pure untuk lihat tentang promosinya seperti itu. Begitu teman-teman. Terus ada juga kayak misalkan interaksi. Kalau interaksi ini lebih cenderung bagaimana kita bisa mendapatkan feedback dari audiens kita. Kayak melalui polling atau kuis di media sosial
terus meminta orang untuk komentar, atau tantangan atau challenge yang mendorong partisipasi audiens. Contohnya lagi, misalkan yang paling sering ya, kita ngasih challenge ke orang nih, karena kita berharap orang bisa ikutan. Misalkan aku bikin challenge nih, mana ya contohnya? Eh, 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 eh. Nah, ini misalkan kita ngajak orang nih, halo teman-teman, kita punya challenge nih, pakai 3 ton suara, nanti dicontohin, suruh nyobain. Nanti mereka dikasih skrip, terus mereka suruh baca, nanti mereka bikin. Nah, nanti yang sudah ikut bisa komentar di sini, aku udah ikutan Kak, sampai tanggal berapa, mau pakai mic HP langsung, mau ikutan, mau ikutan. Jadi banyak kan, cukup banyak yang akhirnya feedback, yang akhirnya membuat kita tuh jadi rame. Begitu. Nah, itu bisa banget nih teman-teman. Dari situ kita bisa mendapatkan viewers yang lebih banyak, terus mendapatkan traffic yang lebih banyak gitu-gitu. Jadi untuk menciptakan biar tidak ada repetisi dalam sebuah konten di sosial media, kalian bisa menerapkan konten pilar ini. Jadi misalkan hari pertama edukasi, hari kedua hiburan, hari ketiga promosi, hari keempat interaksi. Nanti hari kelimanya promosi lagi, hari keenamnya edukasi, hari ketujuhnya hiburan. Nanti repeat lagi tuh hari Senin, udah beda lagi ada edukasi, hiburan, promosi, dan sampai selama 1 minggu itu. Jadi kalian udah jelas nih, oh Senin waktunya edukasi, oh Selasa hiburan, eh, hari Rabunya promosi, Kamisnya interaksi gitu. Jadi kalian ketika membuat konten tuh tidak monoton, tidak misalkan edukasi terus, hiburan terus, promosi terus gitu. Karena ketika orang sudah bosan, audiens sudah bosan, dia akan lebih cenderung pindah ke platform lain atau brand lain. Yang itu tidak kita harapkan kan sebenarnya. Begitu teman-teman. Jadi sampai sini aku harap teman-teman cukup paham nih. Nah, kita lanjut nih ke perencanaan konten. Nah, dalam proses ideasi konten ini, kan kita sudah mulai paham ya bagaimana memahami pentingnya konten pilar. Nah, langkah selanjutnya itu adalah proses ideasi konten, di mana proses ini sangat penting karena ide yang baik adalah kunci yang untuk menciptakan konten yang menarik dan relevan, teman-teman. Gitu. Jadi di IDSC ini memang adalah tahap awal dalam perencanaan konten yang bertujuan untuk menghasilkan ide-ide kreatif yang dapat dikembangkan menjadi materi yang menarik dan relevan. Nah, ada 3 teknik nih dalam ideation. Jadi kita menyebutnya ideasi ya. Jadi dalam menciptakan sebuah ide, jadi ide itu nggak langsung muncul gitu. Kadang-kadang ide itu harus kita pikir gitu. Makanya namanya ide kan. Kadang-kadang kalau misalkan banyak orang itu tiba-tiba menemukan inspirasi ketika melakukan sesuatu. Tapi kan kita agak susah ya ketika misalkan dalam kondisi kita ada deadline atau kondisi kita harus menciptakan sesuatu konten, membutuhkan waktu kan. Makanya kita ada teknik untuk bisa mempercepat itu gitu. Nah, yang pertama ada namanya brainstorming, teman-teman. Apa itu brainstorming? Brainstorming atau brainstorming kelompok itu diskusi kelompok untuk menghasilkan ide-ide baru. Ini salah satu langkah tercepat ya. Maksudnya salah satu langkah untuk bisa memfokuskan pemikiran kita gitu. Kalau ketika kita sendirian itu akan cenderung lebih lama karena ketika kita berpikir sendirian itu kita tidak ada feedback. Maksudnya feedback tuh ini benar atau enggak, ini salah atau enggak, ini oke apa enggak karena kita agak bias karena kita nggak ada feedback. Kita bingung eh, eh, oke apa enggak gitu. Nah, dengan kita berkelompok, tapi jangan sampai kebanyakan ya. Kadang-kadang kalau malah kebanyakan
malah jadi kemana-mana kan alurnya. Jadi kalau bisa juga tetap dibatasin. Nah, brainstorming kelompok ini biasanya lebih cenderung mengumpulkan tim kamu yang sudah solid atau bisa kamu percaya, atau mungkin sevisi, terus berdiskusi dan berbagi ide. Dan ini merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mendapatkan yang kita targetkan adalah sudut pandang yang berbeda. Gitu. Ada macam-macam sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Misalkan contohnya adalah kita mau promosi tentang kita lagi memegang brand eh, kopi. Setiap orang pasti mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda terhadap kopi. Ada yang berpikir tentang minumannya, ada yang berpikir tentang di mana kopi itu harus ditaruh, ada yang berpikir bagaimana cara kopi itu diminum, ada yang berpikir siapa yang harus minum, ada yang berpikir kopinya rasa apa. Dari situ aja udah banyak poinnya kan. Dan dari situ bisa digabungkan. Nah, itu akan memudahkan kalian untuk mendapatkan keputusan apa yang mau kalian ambil dan memudahkan kalian untuk mempercepat apa yang harus kalian lakukan gitu. Jadi kalian lebih cepat untuk menuliskan ide apa gitu, teman-teman. Nah, lalu yang kedua ada mind mapping, di mana mind mapping ini adalah diagram yang menghubungkan antara ide utama dengan sub-ide. Nah, mind mapping ini adalah teknik untuk membantu kamu untuk memvisualisasikan ide-ide yang muncul. Dengan membuat mind map, kamu dapat menghubungkan ide utama dengan sub-ide yang relevan. Sehingga kamu bisa melihat gambaran besar dari konten yang akan kamu buat. Kayak gimana nih, Kak? Oke, misalkan contoh gini nih, mind mapping, teman-teman. Aku siapin ya. Eh, Mind mapping ideas. Nah, biasanya dari sini kita bisa kelihatan nih, teman-teman. Misalkan contoh, kita ambil dari yang ini aja ya. Dari sini, tentang olahraga. Pembahasan olahraga itu kan macam-macam. Olahraga itu ada olahraga kita bagi 4. Ada olahraga yang individu, ada yang berkelompok. Terus ada olahraga yang di air, ada yang di darat. Dari situ kita bisa mendapatkan banyak variasi kan. Misalkan dari yang individu, ada apa aja? Ada tenis, ada golf, ada bersepeda, ada yang berlari gitu. Terus misalkan kalau yang tim, ada basketball, ada bola basket, ada sepak bola yang harus beregu, ada hoki bisa. Terus yang kayak water sport, ada renang, ada menyelam, ada voli air ya yang bukan voli pantai, voli air gitu. Dan juga kalau misalkan di darat tuh ada macam-macam juga, ada rugby, ada lain-lain. Dari situ aja kita udah mendapatkan banyak model variasi. Misalkan kalian mau ngebahas apa? Tentang makanan. Makanan bisa dibagi tuh. Ada makanan yang barat, ada yang timur, ada yang apa, ada yang Asia, ada Eropa gitu-gitu. Eropa ada macam-macam. Terus yang Asia tuh ada yang macam-macam juga. Dari situ aja udah terlihat variasinya, teman-teman. Jadi, mind map ini sangat memudahkan kalian untuk mengambil keputusan ide apa yang mau kalian pakai atau perluasannya ada di mana aja. Begitu. Lalu yang ketiga adalah juga kita menggunakan analisis tren. Di mana analisis tren ini kita pakai Google Trend nih. Ini udah pakai ini ya, pakai tools. Nah, di mana kita bisa mengetahui topik yang sedang populer. Nah, cara menggunakan Google Trend itu gini nih, teman-teman. Eh, kita bisa pakai Google Trend langsung. Nah, kita pakai Home, langsung nih di Explore. Misalkan mau apa nih? Tadi kita pakai olahraga ya. Kita Explore.
Nah, olahraga apa yang sedang tren sekarang? Oh, ada ngebahas tentang bola basket, pertandingan Liga Inggris, terus cara menggiring bola dalam permainan bola basket. Jadi di sini kita tahu nih, oh yang lagi trending ini. Atau kalau mau lihat langsung di trending now. Di Indonesia apa nih? Oh, lagi banyak ngebahas tentang ini nih. Banyak lebih paling gede ini di sepak bola ternyata. Gitu. Dan lain-lainnya. Kalian bisa lihat dari situ. Jadi kalian bisa tahu nih, oh oke. Mungkin untuk misalkan mau yang ada jual makanan, oke kita akan pakai Barcelona versus Celta ini. Buat yang mau nonton Barcelona versus Celta, jangan lupa beli makan kacang apa gitu. Itu bisa dipakai tuh. Jadi kita tuh keep up ke tren yang ada gitu teman-teman. Jadi dengan teknik tersebut, dengan tiga hal tersebut, kalian bisa memanfaatkan untuk bisa eh, menciptakan ide-ide yang menarik sebenarnya gitu. Nah, setelah kamu udah bikin ide-ide konten tersebut, langkah berikutnya kamu bisa bikin storyline, teman-teman. Nah, jadi storyline ini adalah alur cerita yang kamu gunakan untuk menyampaikan pesan yang kamu ingin buat gitu. Jadi biasanya struktur storyline ini terdiri dari beberapa elemen penting ya, teman-teman ya. Oke. Oh, mungkin aku jelasin dulu ya. Kayak storyline ini dalam perencanaan konten membantu dalam menyusun alur yang menarik dan logis sehingga pesan yang dapat disampaikan bisa efektif gitu. Nah, kita bahas misalkan kayak yang awal pasti ya pendahuluannya dulu ya. Kayak misalkan ini bagian di mana kamu itu bisa menarik perhatian audiens. Jadi kamu bisa mulai dengan pernyataan yang menarik, terus mungkin fakta-fakta yang mengejutkan atau cerita pribadi yang relevan. Ini sering terjadi kayak misalkan ketika kamu bikin konten atau nonton konten, biasanya orang udah bikin hook-nya atau sesuatu yang menarik itu dari kata-kata ada pernyataan menarik. Tahu nggak sih? Atau misalkan ada fakta mengejutkan nih. Saat ini di Rusia sedang ada apa? Misalkan contoh kayak gitu. Jadi banyak banget tuh. Atau misalkan ada orang yang bisa gini, hari ini aku mau cerita. Wah, itu orang udah penasaran kadang-kadang, wah ada apa ya gitu. Jadi pendahuluan tuh kadang-kadang menarik. Apalagi termasuk, kalian pernah lihat ini nggak? Contoh, ayo kita buka ya. Salah satu pendahuluan yang menarik, itu biasanya ada di judul. Biasanya dimulai dengan judul-judul yang ada angkanya. Misalkan, 7 judul anime terbaik 2024. Nah, bisa gini nih, ngeliat ya, 12 rekomendasi anime yang baru tayang. Terus misalkan 16 rekomendasi anime populer 2024 terbaik dan wajib. Wah, ini orang udah, wah apa ini? Kadang ada yang 16 rekomendasi, nomor 3 bikin penasaran gitu. Kadang-kadang itu udah, wah apa? Biasanya judul-judul yang ada angka-angkanya itu clickbait banget ya. Gitu teman-teman. Terus habis itu solusi. Nah, biasanya solusinya ketika sudah dibuka, setelah menarik perhatian audiens, biasanya kita tuh ngasih solusi atau jawaban terhadap masalah yang dihadapi. Gitu. Ini di mana bagian konten kita itu bisa menjelaskan bagaimana konten kita bisa membantu audiens. Kadang-kadang kan kita ketika tadi orang nanya apa ya anime yang bagus atau apa ya judul yang menarik yang bisa ditonton lagi nyantai gini. Oh, dapat tuh ada 7, dikasih nih 7 judul. Nah, terus misalkan buat kamu yang bingung, kamu bisa langsung cek aja di YouTube News Indonesia. Atau buat yang penasaran, judul terbaik itu ada di mana aja, kalian bisa lihat langsung di award apa gitu. Jadi kelihatan tuh biasanya. Atau misalkan kayak kamu penasaran cara memperbaiki rantai sepeda gitu. Nanti dikasih tahu tuh. Solusinya adalah kamu bisa memulai dari awal membuka
besinya bagian mana gitu. Terus membuka baut bagian mana, membutuhkan obeng apa aja. Contoh kayak gitu. Apa aja yang harus dipersiapkan. Jadi itu salah satu contohnya ya teman-teman. Jadi di mana konten kita itu menjadi sebuah solusi. Nah, selanjutnya ada konflik dan tantangan di mana konten kita itu biasanya memperkenalkan masalah atau tantangan yang dihadapi audiens. Kayak misalnya tadi tuh, kamu lagi ada kesulitan nih mau memperbaiki sepeda atau kita lagi ada kesulitan yang paling sering tuh apa ya? Oh, ini komputer kita lagi rusak. Tiba-tiba misalkan kok nggak diklik, nggak bisa. Nah, di situ tuh biasanya kontennya tuh bisa kayak PC kamu lagi rusak atau PC kamu lagi lemot. Bisa nih coba pakai cara ini. Nah, dari situ dikasih tahu tuh masalahnya apa. PC kamu lemot karena terlalu banyak apa, misalkan coba dicek dulu siapa tahu ada virus. Itu salah satu memperkenalkan masalah. Oh, jangan-jangan memang ada virus gitu-gitu. Nah, biasanya orang si penonton yang relate dengan konten itu akan lebih cenderung menonton punya kita karena udah clear tuh. Dia kayak, oh oke, baiklah. Aku akan menonton ini karena mungkin sama, relevan dengan aku. Ya, jadi biasanya orang akan lebih cenderung menunggu dan mendengarkan solusi apa yang harus mereka lakukan. Dan itu tadi solusi itu yang hadir dari kita gitu. Nah, sama ketika orang sudah mendengarkan dari situ, baru tuh kita masukkan yang terakhir ada namanya call to action. Adalah bagaimana apa yang harus mereka lakukan. Kayak misalkan biar kamu nggak pusing-pusing, kamu bisa langsung bawa aja ke tempat servis kami gitu. Walaupun kalian sudah ngasih tahu tadi langkahnya, tapi orang mungkin udah, aduh gimana ya. Nah, masuklah market kita. Nah, biar kamu nggak pusing, langsung aja ke tempat servis kita di jalan ini gitu. Jadi itu langsung, wah iya ya benar juga. Atau misalkan buat kamu yang bingung cari judul-judul anime tadi, biar gak bingung bisa langsung aja subscribe ke News Indonesia untuk anime-anime terbaru, judul terbaru bisa langsung ditonton di sini kayak gitu. Jadi eh, ending-endingnya tuh membuat orang tuh call to action tuh membuat orang bisa melakukan sesuatu yang eh, kita bisa menghadirkan sebuah solusi gitu, teman-teman. Nah, dengan kamu pakai struktur 4 ini, harusnya kalian bisa membuat storyline yang menarik dan efektif, teman-teman, dalam menyampaikan pesan gitu. Maksudnya sebenarnya kan kita mau menyampaikan sesuatu gitu ya melalui konten kita. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, ini salah satu ya. Ini salah satu contoh storyline yang bisa dipakai. Mengapa contoh storyline yang misalnya mengapa konten marketing penting dalam digital marketing. Nah, ini ini alur ceritanya nih. Jadi bayangkan seorang pengusaha kecil bernama Dina yang baru saja memulai bisnis fashion online. Nah, meskipun produknya itu udah kualitas tinggi, dia kesulitan menarik pelanggan nih. Setelah dia cari solusi, dia menemukan konsep konten marketing sebagai strategi digital yang dapat membantunya meningkatkan brand awareness gitu. Maksudnya biar bisa dikenal dan penjualan. Nah, subtopiknya apa aja nih? Jadi ada ditarik ke bawah, definisi konten marketing dan bagaimana perannya dalam strategi digital marketing. Lalu yang kedua ada perubahan perilaku konsumen dalam mencari dan mengkonsumsi informasi. Terus ada manfaat konten marketing dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Dan yang terakhir adalah statistik dan tren terbaru tentang efektivitas konten marketing. Di mana outputnya adalah peserta jadi paham nih tentang pentingnya konten marketing dan dampaknya dalam dunia digital. Nah, jadi gini nih, ini kayak langkah-langkah ya untuk ngebuat storyline yang menarik. Jadi untuk membuat storyline yang menarik dan storyboard, kita bisa
untuk membuat storyline, kita bisa bikin ini nih. Pertama kita harus menentukan nih audiens kita seperti apa. Jadi ini memang udah hal-hal paling pentingnya ya teman-teman ya. Kayak storyline tuh alurnya atau struktur cerita yang menjadi dasar pengembangan konten tuh langkah-langkahnya kayak gini. Misalnya yang pertama tentukan tujuan dan audiensnya. Ini penting banget karena kita harus tahu tujuannya apa. Tujuan kita tuh mau mengenalkan, karena beda. Mengenalkan, mendatangkan, sama membuat orang beli. Kalau mengenalkan adalah ya udah, yang penting orang ingat. Contohnya misalkan kita iklan sampo untuk menumbuhkan rambut. Misalkan contoh kayak pakai sampo ini bisa menumbuhkan rambut. Udah sampai situ aja. Orang yang penting tahu kayak oh sampo menumbuhkan rambut tuh sampo A gitu. Kalau misalkan sampai membuat orang sampo A ada manfaatnya untuk menumbuhkan rambut dengan khasiat ini, itu udah beda tujuan. Tujuannya udah kita nunjukkan manfaatnya apa, value-nya apa, isinya kandungannya apa, sehingga orang itu lebih tertarik terhadap barang kita gitu. Jadi kamu harus menentukan tuh tujuan kamu apa dulu gitu. Dan audiens tuh yang paling penting. Audiens tuh harus menunjukkan karena misalkan beda sampo. Misalkan contoh tadi aku pakai sampo. Sampo untuk ibu-ibu dan sampo untuk anak muda itu beda. Sampo ibu-ibu biasanya lebih cenderung kayak iklannya tuh bahasanya melembutkan, soft, terus habis itu ramah gitu. Tapi kalau misalkan contoh samponya untuk laki-laki lebih cenderung kayak pakai Cristiano Ronaldo, pakai Messi, pakai terus kalau pakai ini kepala bisa lebih dingin, bisa beraktivitas lebih lama, gitu-gitu. Bahasanya pun beda. Dia menggunakan lebih energetik, terus dia menggunakan bahasa yang lebih manly, contoh kayak gitu. Jadi harus jelas nih audiensnya siapa itu. Karena kayak misalkan kita mau menggunakan audiensnya untuk ibu-ibu yang baru punya bayi, pasti beda dong. Lebih misalkan contohnya lebih ke kelembutan gitu, kelembutan, kasih sayang gitu-gitu. Bahasanya tuh agak sedikit berbeda teman-teman. Tuh. Nah, terus habis itu dari situ kita lanjut ke misalkan contohnya kayak misalkan mengajarkan cara membangun strategi konten market bagi pemilik bisnis kecil. Itu kan contoh ini ya. Kayak kalau misalnya kita pakai orang yang profesional tapi masih bisnisnya kecil, itu pasti bahasanya kita menggunakan bahasa-bahasa profesional gitu. Tapi nggak berat, nggak terlalu berat gitu. Jadi kamu bisa lihat di poin-poinnya kayak misalnya tujuannya apa dan sebenarnya masalah apa yang ingin dipecahkan dari kontenmu itu gitu. Dari ceritamu itu. Terus selanjutnya adalah membuat struktur yang jelas. Kita tuh bisa menggunakan struktur ini, 3X structure atau hero journey untuk membangun alur yang menarik. Nah, ini kita bikin struktur 3X structure itu yaitu struktur tiga babak. Apa aja? Ada yang pertama setup atau pengenalan, yaitu kita tuh mengenalkan tokoh utama, masalah dan latar belakang cerita. Biasanya kayak pernah tahu iklan kalau misalkan orang lagi buru-buru sarapan, misalkan ini Andi. Andi buru-buru berangkat ke sekolah dan Andi udah terlambat bangun. Nah, bagaimana? Jadi kayak tokoh utamanya tadi itu Andi, masalahnya dia harus berangkat sekolah tapi dia telat bangun. Jadi tapi dia harus sarapan. Kira-kira bagaimana nih caranya? Nah, terus habis itu ada confrontation. Kayak misalkan ada konfliknya. Dia harus berangkat ke sekolah tapi dia telat bangun. Tapi tetap harus sarapan. Nah, ada resolution. Resolution itu produknya, penyelesaian, menunjukkan solusi dari hasil perjalanan karakter utama. Misalkan biar tetap bisa sarapan, tinggal seduh aja ada minuman sereal, namanya Energon, misalnya kayak gitu.
dengan tinggal seduh, tinggal langsung minum, langsung berangkat. Jadi tidak perlu dikunyah, tinggal langsung diminum, kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa dipakai buat bikin storyline-nya. Jadi jelas tuh biasanya. Atau misalkan contoh yang dari sini nih, dari slide ini, kayak misalkan seorang pengusaha online gagal menarik pelanggan meskipun produknya bagus. Terus dia belajar tentang konten marketing, terus dia pakai strategi baru. Terus akhirnya bisnisnya berkembang pesat setelah pakai konten marketing yang tepat gitu. Oke, contoh lagi misalkan ini, waduh, kita mau nonton konser nih, kita mau nonton konser, tapi lapar. Kira-kira kita mau ngapain ya? Nah, ini targetnya anak muda nih, mau nonton konser tapi lapar. Akhirnya dia memperkenalkan kan, itu masalah dia lapar, terus dia harus nonton konser gitu. Masalahnya adalah laparnya itu. Tapi mau ngapain ya? Akhirnya solusinya datang tuh. Nah, makan makan pap mie. Wow, pap mie ini tinggal seduh, bisa langsung makan. Bisa dibawa kemana-mana, udah ada cupnya. Si anak muda ini makan. Semua orang suka mie kan? Ya udah makan, gampang, enak, gampang, murah gitu. Itu salah satu contoh ya, storyline yang biasanya sering ada tuh di iklan-iklan, teman-teman. Gitu. Nah, itu bisa menjadi sebuah referensi ya, biasanya buat teman-teman untuk mencari ide-ide yang menarik gitu. Jadi mungkin mulai dari sekarang, ketika kalian melihat sebuah iklan atau melihat sebuah konten, kalian bisa mencoba menganalisis menggunakan ini, 3X structure. Jadi kalian cek tuh, setupnya apa sih sebenarnya, confrontation-nya apa, resolution-nya apa. Nah, kalau kalian sudah punya mindset ini, itu akan memudahkan kalian untuk menciptakan eh, hal-hal seperti ini selanjutnya. Gitu. Jadi lumayan membantu teman-teman. Lalu selanjutnya bikin bikin karakter dan elemen emosional. Jadi kayak misalkan contoh eh, pakai karakter yang relatable. Orang-orang biasanya lebih tertarik pada cerita yang menggambarkan perjuangan atau pengalaman yang mirip dengan mereka. Contohnya aja misalkan eh, orang-orang yang ini eh, cerita tentang perjuangan orang yang lagi mencari kerja kayak gitu, mencari kerja tetap semangat, tapi dia misalkan dapat dapat support dari teman-temannya gitu-gitu, dia punya banyak teman tapi tetap masih berjuang gitu-gitu, biasanya orang, wah iya ini aku banget nih. Atau misalkan eh, teman terbaiknya dia adalah bajunya dia gitu, jadi kayak misalkan selama ini bajunya dia tuh yang nemenin dia untuk mencari kerja, mulai dari dia awal pakai sampai sekarang bajunya tetap putih bersih gitu-gitu. Ternyata di balik ceritanya itu, perjuangannya itu ada deterjen yang membantu dia gitu. Dan ada orang kayak, wah ini deterjen aku banget nih. Nah, biasanya orang lebih cenderung suka yang kayak gitu-gitu tuh. Memang nggak bisa dipungkiri, sebuah cerita yang menarik tuh ketika ada konflik ya teman-teman. Ketika misalkan ada tantangannya, misalkan dia lagi mencari kerja, tiba-tiba nggak boleh masuk gitu karena kehujanan. Nah, kalau kehujanan baju jadi kotor, akhirnya dia nggak bisa interview. Tapi karena pakai deterjen tadi, bajunya tuh jadi anti kotor. Misalnya kayak gitu. Dia tetap atau enggak, dia pulang bisa dibersihkan, besoknya bisa interview kerja lagi. Wah, itu kan jadi kayak orang, oh iya ya, ternyata ini bisa menjadi sebuah solusi. Wah, itu keren banget sih gitu. Jadi dari tiga hal itu bisa menjadi lebih hal tambahan ya teman-teman. Gitu. Oke, oke selanjutnya. Sama yang terakhir, jangan lupa sebagai digital marketer, sebagai orang yang membuat content creation, selalu tambahkan di akhir ada CTA atau kita sebutnya call to action atau membuat orang kata-kata terakhirnya, kata-kata pamungkasnya. Kayak misalkan contoh yang tadi makan papmi. Nanti setelah ini lapar, papmi dulu.
ayo beli sekarang gitu. Itu udah in the end nanti ketika orang lihat, ketika orang lagi nonton konser dia langsung inget, iya beli PUBG kali ya gitu. Tadi tuh untuk orang yang mau persiapkan, wah besok udah Senin nih, sarapan takut telat macet. Ya udah minum tadi Energon kayak gitu. Itu salah satu call to action membuat orang ingat, oh oke, ketika aku mau, ketika aku lapar atau apa, butuh yang cepet, aku akan menggunakan Energon kayak gitu teman-teman. Jadi itu bisa contoh-contoh CTA yang bisa dipakai. Jadi biar ingat, misalkan contoh tadi, jangan lupa beli ya, jangan lupa download atau apa. Kalau yang senang main game, teman-teman yang suka main game, kadang-kadang ada yang jangan lupa install sekarang juga gratis 30 hari kayak gitu-gitu. Ayo pesan sekarang gitu-gitu. Itu bahasa call to action untuk meyakinkan orang biar tahu langkah selanjutnya dia tuh apa. Tuh. Oke, lanjut. Nah, lanjut nih sekarang. Oke, maaf ya teman-teman kalau aku batuk-batuk. Oke, kita bikin storyboard nih. Storyboard ini ketika kamu setelah udah bikin storyline, sekarang adalah langkah selanjutnya kamu bikin storyboard. Jadi storyboard ini representasi visual dari storyline kamu. Jadi itu bisa berupa sketsa atau diagram atau bagaimana setiap adegan itu akan terlihat ketika divisualisasikan. Nah, biasanya tuh ya udah biar kita tahu gitu ya, mengidentifikasi adegan utama, menentukan narasi dan teks yang sesuai, atau menyesuaikan elemen visual untuk meningkatkan keterlibatan. Jadi ini kayak konsepnya dulu, kita bikin konsepnya, teman-teman. Nah, ini salah satu contoh storyboard ya. Contohnya, misalkan ini ceritanya lagi orang lagi ada di kereta ya. Ini film nih kayaknya. Jadi bisa dilihat nih. Mungkin kita habis ini bikin sendiri kayak ya, buat contoh ya, biar lebih lebih jos dan menarik teman-teman ya. Jadi yang pertama kita nentuin dulu format atau mediumnya nih. Oke, langsung aja kita buat ya. Storyboard adalah representasi visual storyline. Nah, kita tentuin dulu format atau mediumnya. Misalkan sekarang aku mau bikin visual tentang tadi nih, eh, kita bikin iklan PUBG kali ya, iklan PUBG. Terus PUBG ini mau kita tampilkan untuk di YouTube. Jadi iklan nih ceritanya. Jadi, ntar kita mungkin kasih tahu dulu ya. Ini kayak langkah satu, kita tentuin dulu mau bikin bikin tentang apa. Kita berarti bentuknya video. Terus habis itu kita bikin sketsanya. Jadi kita bikin gambar sederhana, pakai kotak atau garis. Kita gambar secara kasar. Terus habis itu tambahkan teks atau dialog biar bisa jelas ini mau ngapain-ngapain. Terus bikin transisinya. Nah, ini kalau eh, dalam bentuk teks gitu. Nah, tapi aku lebih suka kalau misalnya kita pakainya visual. Kita langsung pindah ke Canva ya, teman-teman. Oke, ini aku ke Canva. Biasanya lebih enak nih kalau pakai Canva aku. Kita bisa pakai ini nih, presentation. Nah, kita bikin nih scene satu. Misalkan contoh, kita bisa pakai template storyboard, teman-teman. Misalnya aku ambil ini ya, storyboard. Nih, langkah satu. Oke, kita bikin tentang PUBG. Berarti tentang ada anak-anak nih. Nih, misalkan ada anak-anak, ada banyak nih. Mereka mau nonton konser. Kita tinggal tulis saja text box-nya di sini. Scene satu. Scene satu. Nah, ada dua orang anak sedang ingin pergi menuju konser.
Nah, tapi di tengah-tengah mereka kelaparan. Tapi di tengah-tengah mereka kelaparan nih. Aduh, lapar. Lapar banget. Mereka lapar. Ini scene 2. Salah satu dari mereka kelaparan. Nih. Tapi oh, mereka lihat waktunya itu, waktunya udah mau ini, scene 3-nya, waktu konser sudah sebentar lagi, tidak sempat untuk makan. Nah, ada satu orang nih punya ide. Ada, mereka punya ide untuk bisa menghilangkan lapar. Dengan apa? Dengan ini. Dengan ini. Misalkan ini, tinggal seduh, tunggu 3 menit, bisa langsung dimakan. Nah, lalu mereka bisa menonton konser. Nah, ini scene 6-nya. Mereka tetap bisa nonton konser tanpa rasa lapar. Terus kita tarik lagi nih. Misalkan ini scene terakhirnya. Ini scene 7-nya si TA-nya. Mau lebih ke arah mengenalkan ya teman-teman. Maksudnya kayak membuat orang kayak, maunya apa gitu. Jadi kalian bisa kayak gini nih. Papmi, lapar hilang, aktivitas tetap jalan. Wah. Jadi orang tetap ini nih. Jadi ada kelihatan nih. Tadi konfliknya, resolutionnya apa gitu-gitu. Terus habis itu ada CTA-nya. Beli di toko terdekat. Itu. Oh bisa, bukan beli. Kita nggak nyuruh orang beli, tapi bisa didapatkan. Nah, jadi kayak kita mengingatkan orang kayak, oh lapar. Jadi ketika nanti ada orang lagi lagi emergency, dia bisa langsung beli papmi gitu, yang diingatkan dan bisa didapatkan di toko terdekat. Jadi papmi ini ada di mana-mana sehingga orang bisa aksesnya lebih gampang, teman-teman. Jadi contohnya tuh begitu. Dari sini cukup tergambar ya visualisasinya ya teman-teman ya. Gitu.
Jadi lumayan mudah dan seru sih sebenarnya untuk yang ini nih. Lebih banyak untuk kita mengeksplor apa aja yang ada gitu-gitu. Selama kalian menggunakan tadi teknik tadi itu, kalian bisa kan lebih mudah tuh. Mau dalam kondisi problemnya apapun, misalkan mau eh produknya apapun, kalian tetap bisa menggunakan metode yang tadi gitu. Tapi ingat, kalian harus ingat problemnya itu apa, terus misalkan problemnya apa, audiensnya siapa, gitu-gitu. Produknya apa, itu harus ditentukan gitu. Karena yang sering kejadian emang ketika salah target, itu yang berbahaya sih. Begitu sih. Oke. Nah, ini tadi kita udah bikin ya pakai Canva. Nah, jadi dan yang terakhir, jangan lupa ketika sudah selesai, kalian bisa tuh minta eh, cek dulu kira-kira storyboardnya udah selaras gak dengan storyline yang tadi kalian buat gitu. Jadi harus clear nih, jangan sampai kalian bikin storyboardnya apa, storyline-nya apa gitu. Dan pastikan ada alur logis yang dan menarik gitu. Karena kalau misalkan alurnya nggak logis tuh misalnya tiba-tiba lo kok ending atau nggak ada plot twistnya. Ada kadang-kadang memang ada orang yang suka bikin agak plot twist ya. Plot twist itu kayak tiba-tiba ada yang apa gitu, tiba-tiba muncul surprise gitu. Cuman itu emang agak tidak biasa. Nah, kalau bisa sih bikin yang logis dan menarik. Karena intinya tuh, apalagi iklan ya, waktunya cepat dan cukup-cukup harus ini ya, oh, penonton harus bisa langsung dapat intinya apa. Nah, dan jangan lupa minta review sama feedback dari teman-teman sekelompok. Kadang-kadang bisa menambahkan sudut pandang tuh bisa lebih bagus sih. Gitu. Tapi tetap ingat intinya tuh apa di setiap cerita itu. Gitu. Nah, dari sini ini ada kebetulan juga ada ini studi kasus yang bisa kalian pakai untuk menjadi sebuah latihan ya teman-teman. Ada toko online skincare lokal Glow Up dengan latar belakangnya kebetulan skincare. Terus kamu harus menentukan dulu tujuan kontennya. Dia kebetulan meningkatkan engagement di media sosial. Dia berarti bikin banyak konten interaction ya terhadap followersnya dia atau orang-orang yang tertarik gitu-gitu. Terus habis itu dia targetnya ingin mengedukasi, berarti kontennya konten benar education sama meningkatkan penjualan serum unggulan mereka. Berarti penjualan ya. Dan kita udah tahu nih, udah langsung dikasih tahu usia 18 sampai 30 dengan mayoritas perempuan. Jadi di sini kita udah mulai kelihatan nih. Oh, bahasanya biasanya perempuan 18 sampai 30 tuh wanita yang cukup-cukup energetik dan lebih cenderung lagi banyak spending nih, lagi bangkit-bangkitnya gitu, lagi pengen glow upnya, jadi bisa dipakai itu. Mungkin bisa dibahas dulu dari sini kayak misalkan nanti tujuannya kayak bikin konten pilarnya ada edukasi skincare, testimoni review, tutorial and tips, promo campaign, terus bikin contoh kontennya seperti ini gitu. Dari sini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman juga atau bisa dibuat contoh kontennya seperti itu. Oke, sudah habis. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton materi kali ini. Semoga bisa menjadi insight buat kalian. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Terima kasih.